Novel Cultivation Chat Group Chapter 129. Ada apa? Ceritakan semua detailnya padaku, kata Ahki dari klan Su. Ah Si Liu mulai bercerita dari bagaimana dia diserang oleh paman dari Immortal Farming Sect di rumah sakit, lalu bagaimana Song Suhang maju membantu. Kemudian, ada upaya pembunuhan, dan terakhir bagaimana dia dan Song Suhang hendak pergi ke markas pengiriman Jiangnan untuk mencari petunjuk tentang si pembunuh. Lalu, bola asap aneh itu menculik Song Suhang. Oh ya, ada juga anjing Peking yang mengejar bola itu. Setelah selesai, Ah Si Liu bertanya, Ah Ki, benarkah kamu merampas harta Immortal Farming Sect dan melukai orang mereka? Aku tidak akan melakukan hal semacam itu, Ah Ki menggeleng. Tapi, beberapa hari lalu aku memang pergi ke Immortal Farming Sect. Sambil berkata demikian, dia mengerutkan kening. Saat itu, aku bertemu seorang teman yang sangat akrab denganku. Ketika dia tahu aku mencari obat yang bisa menyembuhkan luka Heavenly Tribulation, dia merekomendasikan Seventeen Wonder Fruit dari Immortal Farming Sect. Immortal Farming Sect adalah sekte kecil yang khusus menumbuhkan berbagai jenis tanaman spiritual. Di dunia kultivasi mereka bisa dibilang cukup terkenal. Teman itu pergi bersamaku ke Immortal Farming Sect, dan menanyakan apakah mereka bersedia melepaskan Seventeen Wonder Fruit. Namun, kami ditolak oleh Immortal Farming Sect. Seventeen Wonder Fruit adalah harta berharga mereka, dan mereka tidak mau menjualnya. Aku pun menghilangkan niat itu, dan terus mencari obat lain. Kini tampaknya, sejak dia dan temannya pergi ke Immortal Farming Sect, mereka telah menjadi sasaran Mon Sabre Sect ini. Dan setelah mereka merampas Seventeen Wonder Fruit, mereka menimpakan kesalahan padanya. Mereka mencoba menghasut konflik antara Immortal Farming Sect dan dirinya, dan mengambil keuntungan dari samping. Selama kau tidak cari mati, kau tidak akan mati. Mengapa selalu ada orang yang tidak mengerti itu? Ah Ki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Song Suhang telah diculik, kata Ah Si Liu, dan ini juga kesalahannya sehingga dia diculik. Kamu tahu kemana mereka membawanya? Tanya Ah Ki. Ah Si Liu menggeleng. Dia melihat arah bola asap itu melarikan diri, tapi pihak lawan terus berganti arah. Mereka juga memutus aura mereka untuk menghindari dilacak. Setelah sekian lama berlalu, tidak mungkin mengejar meski ingin. Dia agak khawatir dengan keselamatan Song Suhang. Jika musuh tiba-tiba menyadari di tengah jalan bahwa yang tertangkap bukan keturunan klan Su, dia mungkin langsung membunuh Song Suhang. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya bagi dirinya. Jangan panik, kita masih ada petunjuk. Ah Ki dari klan Su berpikir sejenak, lalu menjelaskan. Rekan pembunuh yang disebutkan Song Suhang adalah petunjuk. Kita akan pergi menemuinya sekarang. Saat dia berbicara, telepon di tangan Ah Si Liu berdering. Dia membukanya, dan kebetulan, itu adalah kurir Little Jiang. Ah Si Liu menerima panggilan. Hei, mahasiswa Suhang, aku sudah sampai di gerbang timur kota Universitas Jiangnan. Kamu di mana? Suara Sima Jiang terdengar dari telepon. Ah Si Liu memperhatikan sekelilingnya, dan cepat menemukan mobil pengiriman 7 kursi tidak jauh dari gerbang timur. Tuan Jiang, aku melihatmu, aku akan mendatangi kalian sekarang. Sima Jiang membeku saat mendengar suara perempuan. Dengan curiga, dia bertanya, kamu siapa? Aku teman Song Suhang. Yang perlu menemui perampok itu adalah aku, balas Ah Si Liu. Pada saat yang sama, dia mendekati mobil pengiriman bersama Ah Ki dari klan Su. Di mana mahasiswa Song Suhang? Sima Jiang merasa curiga ketika melihat Ah Ki dan Ah Si Liu, tapi tidak ada tanda-tanda Song Suhang. Pada saat ini, Ah Ki membuka mulut, dan berkata dengan lembut. Dia ada urusan mendesak jadi pergi dulu. Dia tidak akan menemani kami menemui perampok. Tenang saja, kamu hanya perlu membawa kami menemui perampok. Suara Ah Ki sepertinya memiliki kualitas aneh yang membuat orang rileks. Ketika Sima Jiang mendengarnya, dia mengangguk. Dia sebenarnya tidak lagi mencurigainya, dan menyalakan mobil untuk berkendara ke markas layanan pengiriman. Si perampok dijaga ketat, dan dia duduk bosan di ruang bawah tanah. Dia tenggelam dalam pingsan. Sudahkah anak buah Sima Jiang dan kakak seperguruannya bentrok, dan apa kesimpulannya? Apakah kakak seperguruannya menderita, atau anak buah Sima Jiang dimusnahkan? Sebenarnya, akankah Mon Sabre Sect mengirim orang untuk menyelamatkannya? Saat pingsan, seseorang membuka pintu ruang bawah tanah. Sima Jiang membawa seorang pria dan seorang gadis ke dalam ruangan. Yang merampokku saat itu adalah orang ini, perkenalkan Sima Jiang. Terima kasih. Aku yang akan menanganinya dari sini. Suara Aki dari klan Su masih lembut. Itu terus membawa perasaan aman seperti biasa. Sima Jiang diam-diam mengangguk, dan meninggalkan ruang rahasianya, menutup pintu saat pergi. Ketika dia pergi, Aki dari klan Su mengangkat jarinya, dan pedang ajaib melayang ke udara. Ada garis-garis pada pedang yang mulai memancarkan cahaya. Pada saat itu, formasi isolasi yang mencegah pengintaian dari luar serta memutus suara didirikan. Ketika perampok melihat ini, dia sudah tahu bahwa keadaan tidak baik. Katakan, namamu, asal, dan apa yang kamu lakukan di sini. Aki dari klan Su berkata dengan suara rendah. Bahkan jika dia belum melakukan apapun, tubuhnya masih memiliki aura menakutkan yang menekan perampok, menekannya sampai titik dia memiliki masalah bernapas. Namaku Zhao Bulu, murid luar sekte Mon Sabre Sect. Zhao Bulu bahkan tidak memiliki pikiran untuk melawan. Dia pada dasarnya mengatakan semua detail yang dia tahu sepenuhnya. Aku hanya menerima perintah dari atasan beberapa hari yang lalu untuk mengawasi posisi keturunan klan Su. Aku hanya murid luar sekte. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan atasan. Hanya itu yang aku tahu. Catatan.
Namanya berarti tak terikat hukum dalam bahasa Mandarin. Jangan tanya apa yang dipikirkan orang tuanya ketika menamainya. Dia memang anggota Mon Sabre Sect. Dan dia telah memantau posisi Ah Siliu dari klan Su sejak beberapa hari yang lalu. Dan itu bahkan sebelum dia sendiri pergi ke Immortal Farming Sect. Jika begitu, maka teman yang membawanya ke Immortal Farming Sect pantas dipertimbangkan. Aki dari klan Su akan mengakui dirinya sebagai orang yang kasar. Dia tidak pandai dalam plot tersembunyi, dan tidak pandai berkata-kata. Sejak dia memulai perjalanan daunnya, dia telah menemui banyak konspirasi. Apa yang dia andalkan adalah tubuhnya serta pedang ajaib di tangannya ini. Pertanyaan terakhir. Di mana Mon Sabre Sect? Aki dari klan Su bertanya dengan suara rendah. Di Tiongkok, area dengan pegunungan tinggi dan hutan perawan. Lokasi spesifiknya adalah X. Zhao Bulu mengatakan semua yang dia tahu dengan sangat detail. Sangat masuk akal. Aki dari klan Su menoleh ke Ah Siliu. Ayo pergi ke Mon Sabre Sect. Ah Siliu diam-diam mengangguk. Keduanya pergi. Keringat Zhao Bulu mengalir tanpa henti, dan napasnya terengah-engah. Menghadapi Aki dari klan Su membuatnya merasa seolah-olah bisa mati kapan saja. Di pintu keluar ruang bawah tanah, Sima Jiang menunggu Aki dan Ah Siliu. Ya, kami sudah mendapatkan jawaban yang kami inginkan. Terima kasih Tuan Sima. Ah Siliu tersenyum. Banyak terima kasih perlu diberikan padamu untuk masalah ini. Ketika masalah ini selesai, aku akan menyiapkan hadiah terima kasih. Tidak apa-apa, kata Sima Jiang cepat. Kami masih ada beberapa hal untuk ditangani. Kami akan pergi dulu. Kamu bisa melanjutkan. Selamat tinggal. Aki dari klan Su melambaikan tangan. Sima Jiang butuh beberapa saat sebelum mengangguk. Dia mengikuti kepergian mereka dengan matanya. Ketika Aki dari klan Su telah pergi jauh, Sima Jiang tiba-tiba menggaruk-garuk kepalanya. Apakah aku kerasukan hari ini? Dia merasa dia terlalu patuh pada pria itu tadi. Bahkan anak laki-laki tidak mendengarkan ayah mereka sebanyak dia. Di sisi lain, Devil Monarch Anzi membawa Song Suhang dan terbang sejauh tertentu, sebelum berhenti. Di depannya, muncul sekelompok kultivator Immortal Farming Sect dengan pandangan membara. Di belakangnya, adalah anjing Peking yang tanpa henti mengejarnya. Serahkan Ah Siliu dari klan Su, kata sekelompok kultivator Immortal Farming Sect itu dengan ganas. Murid-murid Immortal Farming Sect ini tidak khusus bertarung, namun begitu agresif hari ini. Jieji, sekelompok lemah. Kalian ingin menghalangiku. Devil Monarch Anzi sudah lama memiliki perut penuh api karena anjing iblis di belakangnya itu. Sekarang, bahkan para cultivator Immortal Farming Sect yang hanya memiliki level kekuatan 5 ini, meremehkannya juga. Catatan. Ini adalah meme tentang bagaimana ketika Raditz datang ke bumi di Dragon Ball, dia memandang rendah seorang petani karena hanya memiliki level kekuatan 5, yang rendah mengingat level kekuatan Dragon Ball. Singkatnya, anggota Immortal Farming Sect lemah.